Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Chandra Kirana dengan NIM 44412300185 dari kelas 4A mata kuliah Ekonomi Trika. Dalam tugas praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi Cobb-Douglas menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya ada pengertian tentang fungsi produksi Cobb-Douglas. Jadi fungsi produksi Cobb-Douglas ini adalah sebuah bentuk fungsi produksi dalam ekonomi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dalam produksi atau tenaga kerja dan modal, dan juga jumlah output yang dihasilkan. Dengan rumus Q sama dengan A dikali L alpha dikali K beta. Dengan Q ini adalah output atau hasil produksi, A adalah faktor teknologi atau efisiensi total, L adalah input tenaga kerja atau labor, K adalah input modal atau kapital, alpha dan beta ini adalah elastisitas output terhadap tenaga kerja dan modal. Biasanya ini antara 0 dan juga 1. Selanjutnya ini ada contoh kasus, di mana seseorang peneliti ini melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Yang terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan atau X1, variabel benih atau X2, variabel pupuk atau X3, dan juga variabel tenaga kerja atau X4. Dan variabel dependennya ini merupakan produksi padi atau Y. Nah, dari 30 sampel tersebut yang diambil data, didapat data sebagai berikut. Oke, diketahui dari data tersebut, di mana variabel terikat atau Y ini ada produksi padi, variabel bebas atau X ini ada luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Diketahui juga P-value-nya ini ada 0,5 atau one tail. F tabel ini adalah F hitung yang tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi disebutkan bahwa uji F digunakan dalam regresi berganda. Nah, untuk regresi sederhana ini, uji T sudah mencukupi untuk menguji signifikansi koefisien regresi. Oke, untuk menguji menggunakan aplikasi SPSS, kita harus mengcopy seluruh data contoh ini ke dalam aplikasi SPSS. Oke, jika sudah copy data yang terdapat pada contoh kasus, langkah selanjutnya buka aplikasi SPSS, kemudian paste data dengan cara Ctrl V. Jika semua data sudah kepaste, selanjutnya klik variabel view yang terdapat pada bagian bawah, kemudian ubah name yang pertama ubah menjadi Y, selanjutnya X1, X2, X3, dan juga X4. Di desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Selanjutnya beri nama pada label. Y ini ada produksi padi. X1 ada luas lahan. Selanjutnya X2 ini benih. X3 pupuk. Dan X4 ada tenaga kerja. Jika sudah, kita ubah measure ini menjadi scale. Oke, jika dalam variable view semuanya sudah seperti ini, kita klik kembali data view, dan kemudian data sudah dikelompokkan menjadi Y, X1, X2, X3, dan juga X4. Maka selanjutnya adalah klik transform, kemudian klik compute variable. Nah, dalam target variable kita klik ln underscore. Yang pertama kita akan memasukkan ln produksi padi atau Y, jadi ln underscore Y. Selanjutnya pada numeric expression, dalam function group kita klik all, kemudian kita cari rumus ln. Kita klik 2 kali, lalu kita masukkan Y ini ke dalam numeric expression. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita ulangi X1, X2, X3, dan juga X4-nya secara satu-satu. Kita masukkan luas lahan atau X1. Kemudian klik OK. Kita ulangi juga buat X2. Klik transform, kemudian compute variable. Kita ubah X1-nya menjadi X2.
Lalu di numeric expression kita ubah lagi X1-nya menjadi X2, kemudian klik OK. Sekarang X3, klik juga transform, kemudian compute variable, lalu ubah X2-nya menjadi X3. Di numeric expression-nya juga ubah X2-nya menjadi X3, lalu klik OK. Yang terakhir ada X4, klik juga transform, lalu compute variable, kita ubah X3-nya menjadi X4, lalu di numeric expression-nya juga kita ubah jadi X4, kemudian klik OK. Jika sudah, maka di data view terdapat lny, lnx1, lnx2, lnx3, dan juga lnx4. Kemudian kita klik analyze, kita klik regression, lalu pilih linear. Di dependent kita masukkan ln_y, kita masukkan ke dependent. Kemudian di independent kita masukkan x1, x2, x3 dan juga x4. Jika sudah, kita klik statistik, lalu kita pilih opsi yang Durbin Watson, kemudian continue. Selanjutnya klik plots, kemudian di bagian Y kita masukkan as receipt, dan di bagian X kita masukkan zpred. Kemudian kita pilih opsi di standar di Z residual plots, kita pilih opsi normal probability plots, kemudian continue. Jika sudah, kita klik OK. Nah, jika udah klik OK, maka hasil output analisis fungsi produksi Cobb-Douglas akan muncul, mulai dari variable enter, model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Oke, selanjutnya ada hasil output dari analisis fungsi Cobb-Douglas. Yang pertama ini adalah variable entered atau remove. Dengan interpretasi dari output di atas ini diketahui bahwa variabel independen atau luas lahan, benih, pupuk, dan juga tenaga kerja ini tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Selanjutnya ada model summary. Dengan interpretasi, R ini adalah korelasi, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. R ini menunjukkan korelasi linear sederhana atau korelasi Pearson antara X1 luas lahan, X2 benih, X3 pupuk, X4 tenaga kerja, dan juga Y produksi padi. R yang didapat ini ada sebesar 0,513, yang artinya terdapat hubungan positif, sedang atau cukup antara luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi padi. Yang kedua ada adjust R-square. Nilai yang diperoleh ini adalah sebesar 0,145 atau 14,5%, yang artinya variabel X1 atau luas lahan, X2 benih, X3 pupuk, dan X4 tenaga kerja, dan Y produksi padi ini sebesar 14,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang ketiga ada standard error of the estimate. Ini adalah ukuran kesalahan prediksi, jadi nilai yang didapat adalah sebesar 1,03369, yang artinya kesalahan dalam memprediksi produksi padi ini sebesar 1,03369. Selanjutnya ada ANOVA. Dengan interpretasi dari hasil data output diketahui bahwa F hitung ini ada 2,234, sementara F tabel ini diketahui dari DK sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. N ini adalah jumlah dari datanya ada 30, dikurangi K ini ada 4, dikurangi 1, jadi 25, dengan DF atau K ini 25,4,0,05, dihasilkan F tabel ini ada 2,76, dimana F tabel ini lebih besar daripada F hitung, sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,094, dimana signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja secara bersama-sama dalam memproduksi padi. Selanjutnya ada koefisien. Dengan interpretasi, berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien, diperoleh nilai T hitung variabel X1 atau luas lahan ini sebesar minus 2,011, dimana lebih besar dari 1,70814 atau T tabel.
dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,055, lebih besar dari 0,050 alfa atau derajat kesalahan. Nah, hal tersebut ini dapat diartikan bahwa variabel X1 atau luas lahan ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi. Selanjutnya ada diperoleh nilai T hitung variabel X2 atau tenaga kerja ini sebesar 1,729. Ini lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,70814 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,096 di mana lebih besar dari 0,050 yang menunjukkan bahwa variabel X2 atau benih ini tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Selanjutnya diperoleh nilai T hitung variabel X3 atau pupuk ini sebesar 0,209. Ini lebih kecil dari nilai T tabel 1,70814 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0836. Ini lebih besar daripada nilai alfa sebesar 0,050 yang menunjukkan bahwa variabel pupuk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Sementara diperoleh nilai T hitung variabel X4 atau tenaga kerja ini sebesar minus 0,286. Ini lebih kecil daripada nilai T tabel yaitu 1,70814 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,777, lebih besar daripada nilai alfa 0,050 yang menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja ini tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Selanjutnya ada kolom B. Jika variabel independen X1, X2, X3, dan X4 ini dianggap konstan, maka output produksi padi yang dihasilkan ini akan bertambah sebesar 0,448. Selanjutnya ada koefisien regresi variabel luas lahan atau X1 ini sebesar minus 0,381 yang artinya ketika jumlah luas lahan ini ditambah 1%, maka output yang dihasilkan ini akan naik sebesar minus 0,381% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Selanjutnya ada koefisien regresi variabel benih atau X2 sebesar 1,131 yang artinya ketika jumlah benih ini ditambah 1%, maka output yang dihasilkan ini akan naik sebesar 1,131% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Selanjutnya ada koefisien regresi variabel pupuk atau X3. Ini sebesar 0,041 yang artinya ketika jumlah pupuk ini ditambah 1%, maka output yang dihasilkan ini akan naik sebesar 0,041% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Selanjutnya ada koefisien regresi variabel tenaga kerja atau X4 ini sebesar minus 0,320 yang artinya ketika jumlah tenaga kerja ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar minus 0,320% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Selanjutnya ada nilai elastisitas produksi padi didapat dari hasil penjumlahan koefisien X1 sebesar minus 0,381, X2 sebesar 1,131, X3 sebesar 0,041, dan X4 minus 0,320. Dan didapat hasilnya ini sebesar 0,471, di mana lebih kecil daripada 1, yang artinya fungsi produksi padi ini bersifat decreasing return to scale, yang hal ini menunjukkan bahwa output bertambah dengan proporsi yang lebih kecil daripada input, atau seorang petani yang menggunakan semua inputnya sebesar 2 kali dari semula menghasilkan output yang kurang dari 2 kali output semula. Selanjutnya ada persamaan dari regresi Cobb-Douglas. Diketahui bahwa Y sama dengan 0,448 dikurangi 0,381 X1 ditambah 1,131 dari X2 ditambah 0,41 dari X3 dikurangi 0,320 X4. Dari persamaan di atas ini dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika luas lahan atau X1, benih atau X2, pupuk atau X3, dan tenaga kerja atau X4 sama dengan 0, maka produksi padi diperoleh sebesar 0,448. Selanjutnya, harga B bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan luas lahan atau X1 sebesar 1, maka tingkat kualitas pelayanan produksi padi ini akan meningkat sebesar minus 0,381. Setiap kenaikan benih atau X2 1, maka tingkat kualitas pelayanan produksi padi ini akan meningkat sebesar 1,131. Setiap kenaikan pupuk atau X3 1, maka tingkat kualitas pelayanan produksi padi ini akan meningkat sebesar 0,041.
Setiap kenaikan tenaga kerja atau X4 ini 1, maka tingkat kualitas tanaman produksi padi ini akan meningkat sebesar minus 0,320. Oke, sekian penjelasan tentang analisis fungsi Cobb-Douglas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.